Hai semuanya, siap buat bedah materi hari ini? Nah, kali ini kita punya panduan khusus yang benar-benar krusial buat persiapan ujian ISS Sejarah Kebudayaan Islam kalian. Kita bakal membedah tuntas transisi sejarah yang luar biasa, mulai dari era Khulafaur Rasyidin yang penuh nilai luhur, sampai ke ekspansi super dinamis di masa Daulah Umayyah. Ingat ya, ini bukan sekedar hafalan buat ngejar nilai ujian aja, tapi kita bakal benar-benar ngeliat gimana sejarah ini ngebentuk peradaban. Jadi siapkan fokus kalian, karena bedah materi ini bakal jadi kunci buat kalian paham keseluruhan ceritanya dengan gampang banget. Nah, ini dia 4 fokus utama kita yang diambil langsung dari kisi-kisi ujian kalian. Kita bakal bahas era Khulafaur Rasyidin, terus lanjut ke proses berdirinya Daulah Umayyah, masuk ke masa keemasan ilmuwan Muslim, dan terakhir kita tutup dengan kisah inspiratif banget dari Umar bin Abdul Aziz. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, era Khulafaur Rasyidin. Inti dari bab ini adalah gimana kita belajar, menghargai, dan menghormati perbedaan gaya kepemimpinan. Di ujian nanti, hal pertama yang biasanya keluar itu soal definisi dasar. Kalian harus bisa bedain nih, arti Khulafaur Rasyidin dari dua sudut pandang. Kalau secara bahasa, artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Tapi kalau menurut istilah sejarah, nah ini merujuk spesifik ke 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah yang memimpin dengan berpegangan teguh sama Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kebolak-balik ya, karena ini fondasi banget buat ngejawab soal-soal berikutnya. Ngomong-ngomong soal khalifah, kalian pasti udah hafal kan urutan kronologisnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, terus Ali. Nah, kisi-kisi ujian kalian tuh ngasih penekanan khusus di proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa sih harus beliau yang kepilih pertama kali? Kalian harus siap ngejelasin ini. Ya, fakta bahwa beliau itu sahabat paling senior, orang yang nemenin Nabi hijrah. Dan yang ditunjuk ganti Nabi jadi imam sholat waktu beliau sakit, ini nunjukin kalau pemilihan pemimpin waktu itu benar-benar didasarkan pada kapasitas. Terus apa aja nih yang perlu dihafal buat ujian? Nggak perlu semua detail kecil kok, fokus aja ke 4 poin utama. Pertama, latar belakang awal mereka. Biasanya soal ujian suka banget nanyain soal Ali bin Abi Thalib. Ingat kan, beliau itu golongan pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kedua dan ketiga, pahami karakter dan gaya kepemimpinan mereka yang beda-beda, kayak Umar yang super tegas atau Utsman yang dermawan banget. Terakhir, prestasinya. Abu Bakar yang sukses berantas nabi palsu, atau Utsman yang berhasil ngebukukan Al-Quran. Kalau kalian paham pola ini, ngerjain soal pilihan ganda bakal kerasa gampang banget. Lanjut ke bagian kedua, kita bergeser ke babak baru, berdirinya Daulah Umayyah. Era ini tuh benar-benar ditandai sama semangat ekspansi yang tinggi dan sikap yang super optimis. Sebelum kita bahas masa keemasannya, kita wajib paham dulu konteks gimana daulah ini bisa lahir. Bayangin aja, Daulah Umayyah ini lahir dari masa transisi politik yang lagi bergejolak banget. Fokus utama di ujian biasanya nanyain soal gimana daulah ini muncul sebagai kekuatan yang akhirnya menyatukan kembali umat Islam setelah konflik internal yang panjang. Tahun persatuan ini, atau yang sering disebut Amul Jamaah, jadi bukti nyata gimana umat Islam itu selalu nemuin cara buat merapatkan barisan lagi. Di bagian ini, ada 3 hal penting yang wajib kalian kuasai. Pertama, siapa pendiri utamanya? Ya jelas, Muawiyah bin Abu Sufyan. Kedua, peristiwa pemersatu umat yang baru aja kita obrolin. Dan yang ketiga, kalian harus tahu siapa aja khalifah yang paling menonjol ngebangun daulah ini. Kalau ditanya siapa pembangun peradaban terbesar di era ini, tokoh kayak Abdul Malik bin Marwan atau Al-Walid itu sering banget muncul jadi jawabannya. Masuk ke bagian ketiga, ini nih fase emasnya. Peradaban dan ilmuwan Muslim. Daulah Umayyah ini ibarat inkubator buat orang-orang yang kreatif dan inovatif. Yang bikin era ini keren banget adalah gimana mereka ngelola negara. Mereka udah mulai bikin sistem pemerintahan atau institusi yang profesional. Kisi-kisi kalian minta kalian kenal sama sistem baru ini, termasuk nama-nama lembaga atau diwan yang dibentuk. Nah, bocoran dikit nih, biasanya ada pertanyaan yang spesifik banget nanyain nama lembaga tentara yang tugasnya jaga keselamatan khalifah. Coba deh nanti pas belajar, kalian cari istilah Al-Hajib. Ini bukti kalau sistem militer dan protokoler mereka udah maju banget. Buat ngadepin soal tentang ilmuwan, kalian harus bisa memetakan bidang ilmu sama tokohnya. Misalnya soal ilmu hadis. Yang ditanya bukan cuma siapa perawinya, tapi siapa sih khalifah yang pertama kali bikin kebijakan resmi pembukuan hadis biar nggak punah? Jawabannya Umar bin Abdul Aziz. Terus soal kedokteran, kalian bakal diminta nyebutin ilmuwan pertama yang nerjemahin buku-buku kedokteran. Bukan cuma kedokteran, tapi astronomi dan kimia juga ke bahasa Arab. Nama pelopor kayak Khalid bin Yazid wajib banget kalian ingat. Kalian juga bakal diminta nyocokin nama tokoh sama judul bukunya buat sejarah dan tafsir. Percaya deh, bikin pemetaan kayak gini bakal ngebantu banget pas ujian. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat.
Bagian ini didedikasikan khusus buat satu tokoh yang luar biasa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang ngajarin kita soal kesederhanaan dan keadilan. Kenapa sih Umar bin Abdul Aziz ini spesial banget sampai dibikinin bab sendiri? Jadi gini, sebagian besar kepemimpinan Daulah Umayyah itu kan bergeser jadi sistem monarki yang kadang identik sama kemauan istana. Tapi pas beliau naik tahta, beliau langsung bikin reformasi radikal. Kalau di ujian ditanya siapa Khalifah Umayyah yang berusaha mengembalikan gaya kepemimpinan kayak era Khulafaur Rasyidin, udah pasti jawabannya beliau. Beliau ninggalin kemewahan, dengerin rakyat langsung, dan bener-bener nerapin prinsip demokrasi yang murni. Buat ujian, perhatiin detail-detail ini ya. Pertama, sifat kesalehan dan kesederhanaan beliau. Kedua, nah ini yang paling sering keluar, prestasi ekonomi. Kalian tahu nggak, saking sejahteranya di masa beliau, petugas zakat itu sampai kebingungan nyari orang miskin buat dikasih zakat. Luar biasa kan? Ketiga, kalian harus bisa nyebutin contoh sikap toleransi sosial politik beliau ke kaum non-muslim atau oposisi. Beliau itu naklukin hati rakyat pakai keadilan, bukan pakai kekerasan. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Kita baru aja ngebahas tokoh-tokoh hebat, mulai dari keberanian Ali, semangat persatuan Muawiyah, kecerdasan para ilmuwan, sampai puncaknya keadilan Umar bin Abdul Aziz. Tujuan kita belajar ini semua bukan cuma biar nilai A saat kalian sempurna, walaupun saya yakin banget kalian bakal dapat nilai bagus, tapi yang lebih penting adalah gimana nilai-nilai kesederhanaan, toleransi, dan keadilan dari masa lalu ini bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari kalian sekarang, dan di masa depan, teruslah belajar dari sejarah ya, karena sejarah adalah guru yang paling keren buat masa depan. Selamat siap-siap buat ujian, semoga sukses!